Selamat datang teman-teman, di channel kami yang membahas tentang sejarah dunia. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang sejarah biografi Attila the Hun. Attila, juga dikenal sebagai penakluk tanpa henti, adalah salah satu tokoh yang paling menonjol dalam sejarah suku Han, dan pengaruhnya terhadap Eropa kuno begitu besar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Legend History kami, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai menjelajahi lebih dalam tentang sosok misterius ini. Attila the Hun adalah Raja Han terakhir dan paling berkuasa di Eropa. Dia memerintah kekaisaran terbesar di Eropa pada masa itu, sejak tahun 434 Masehi, hingga kematiannya. Kekaisarannya membentang dari Eropa Tengah, ke Laut Hitam, dan dari Sungai Danube, ke Laut Baltik. Semasa pemerintahannya, dia merupakan musuh terbesar bagi Kekaisaran Romawi Timur dan Barat. Dia menyerang Balkan sebanyak 2 kali, dan mengepung Konstantinopel dalam penyerangan keduanya. Suku Hans Eropa kemungkinan berkembang dari Xiongnu, ke arah barat kumpulan dari pengembara Proto-Mongolian, atau Proto-Turki, dari timur Laut Tiongkok, dan Asia Tengah. Mereka memiliki banyak tentara, dan berhasil menumpaskan musuh mereka yang berperadaban tinggi, melalui kesiapan dalam bertempur, kemampuan bergerak cepat yang mengagumkan, dan memiliki senjata seperti busur Han. Teknik militer utama mereka adalah memanah dan melempar lembing. Mereka sedang dalam proses mengembangkan pemukiman, sebelum kedatangan mereka di Eropa Barat, tetapi orang Han adalah masyarakat pejuang, yang bentuk makanan utamanya adalah daging dan susu, produk dari ternak mereka. Ayah Attila, yaitu Munsuk, adalah saudara Raja Oktar dan Ruga, yang memimpin kerajaan Hanik pada awal abad ke-5. Bentuk diarki ini berulang dengan Han, tetapi sejarawan tidak yakin apakah itu dilembagakan, hanya adat, atau kejadian sesekali saja. Keluarganya berasal dari garis keturunan bangsawan, tetapi tidak pasti apakah mereka merupakan dinasti kerajaan. Tahun kelahiran Attila masih diperdebatkan. Jurnalis Eric Descott dan penulis Hermann Schreiber telah mengusulkan tanggal 395. Namun, sejarawan Yaroslav Lebedinsky dan arkeolog Katalin Escher lebih suka perkiraan antara tahun 390 dan dekade pertama abad ke-5. Beberapa sejarawan telah mengusulkan 406 sebagai tahun kelahiran bagi Attila. Attila tumbuh di dunia yang berubah dengan cepat. Orang-orangnya adalah pengembara yang baru saja tiba di Eropa. Mereka menyeberangi sungai Volga pada tahun 370-an, dan menganeksasi wilayah Alans, kemudian menyerang kerajaan Gotik di antara pegunungan Carpathian dan Danube. Mereka adalah orang-orang yang sangat gesit, di mana pemanah besarnya telah mendapatkan reputasi yang tak terkalahkan, dan suku-suku Jerman tampaknya tidak mampu menahan mereka. Populasi besar yang melarikan diri dari suku Han, pindah dari Germania ke Kekaisaran Romawi di barat dan selatan, dan di sepanjang tepi sungai Rin dan Danube. Pada tahun 376, orang-orang Goth menyeberangi Danube, awalnya tunduk kepada Romawi, tetapi segera memberontak melawan Kaisar Valens, yang mereka bunuh dalam pertempuran Adrianople, pada tahun 378. Sejumlah besar masyarakat Vandal, Alans, Suebi, dan Burgundi melintasi Rin, dan menginvasi Galia Romawi, pada tanggal 31 Desember tahun 406 untuk melarikan diri dari orang Hans. Kekaisaran Romawi telah terbelah dua sejak 395, dan diperintah oleh dua pemerintahan yang berbeda, satu berpusat di Ravenna di barat, dan yang lain di Konstantinopel di timur. Kaisar Romawi, baik timur maupun barat, pada umumnya berasal dari keluarga Theodosia, di sepanjang hidup Attila, meskipun ada beberapa perebutan kekuasaan.
Bangsa Hans mendominasi wilayah yang sangat luas, dengan batas-batas yang samar-samar ditentukan oleh kehendak konstelasi orang-orang yang berbeda secara etnis. Beberapa berasimilasi dengan kewarganegaraan Hanik, sedangkan banyak yang mempertahankan identitas dan penguasa mereka sendiri, tetapi mengakui kekuasaan Raja Han. Han juga merupakan sumber tidak langsung dari banyak masalah Romawi, mendorong berbagai suku Jerman ke wilayah Romawi. Tetapi hubungan antara kedua kekaisaran ramah, bangsa Romawi menggunakan orang Han sebagai tentara bayaran melawan Jerman, hingga perang melawan saudara mereka. Dengan demikian, pemberontak Joannes dapat merekrut ribuan orang Han untuk pasukannya melawan Valentinian ketiga pada tahun 424. Lalu Aetius, kemudian patrisian dari barat, yang memimpin peperangan ini. Mereka bertukar duta besar dan sandera, aliansi yang berlangsung dari 401 hingga 450, dan memungkinkan Romawi memenangkan banyak pertempuran. Orang Han menganggap orang Romawi membayar upeti kepada mereka, sedangkan orang Romawi lebih suka melihat ini sebagai pembayaran untuk pelayanan yang diberikan. Orang Han telah menjadi kekuatan besar pada saat Attila menjadi dewasa, sampai-sampai Nestorius, patriarki dari Konstantinopel, menyesalkan situasi dengan kata-kata ini. Mereka, atau orang Han, telah menjadi tuan dan budak dari orang Romawi. Attila meninggal pada tahun 453 Masehi, dalam keadaan yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Kematiannya menandai akhir pemerintahan aktif Hun di bawah kepemimpinannya. Meskipun pengaruh langsungnya memudar, legenda tentang kekejamannya dan usahanya dalam menciptakan kekaisaran yang besar terus hidup dalam sejarah dan budaya. Itulah sekilas tentang sejarah kehidupan dan peran Attila the Hun, seorang tokoh yang kontroversial dan kuat dalam sejarah Eropa kuno. Pada saat yang sama, ia meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam narasi tentang penaklukan dan kekaisaran. Terima kasih telah menonton dan menemani kami dalam episode kali ini. Kami harap informasi ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang salah satu sejarah dari Attila the Hun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Legend History kami, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Jika ada kritik atau saran, bisa tulis di kolom komentar biar sama-sama kita saling sharing, dan saling berbagi. Terima kasih, dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam, Legend History.